Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Salafiyah adalah pesantren yang memiliki jenjang tingkatan yang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula, wusta dan ulya. Dan oleh karena itu pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat telah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Dan kami terima anak-anak santri putra dan putri dari umur 7 tahun atau dari tingkat SD. Kemudian kami juga membuka pendaftaran umrah full bulan suci Ramadan dengan harga Rp35.900.000 bagi para jamaah yang kepingin berpuasa di tanah suci Mekah dan Madinah. Perjalanan selama 33 hari, harganya adalah Rp35.900.000. Dan kita juga membuka pendaftaran umrah di bulan Syawal. Insyaallah keberangkatan di tanggal 24 Maret 2026. Perjalanan selama 12 hari, harganya adalah Rp29.700.000. Rp29.700.000. Apabila ada yang kepingin berumrah setelah Idul Fitri atau di bulan Syawal, maka kami siap untuk menerima pendaftaran umrah. Dan kami minta izin juga, insya Allah kami akan berangkat umrah di tanggal 30, yakni tanggal hari Selasa lusa, ya, hari Selasa insya Allah kami membawa jamaah untuk berangkat umrah, dan perkiraan akan kembali di tanggal 13 Januari 2026. Jadi perjalanan kurang lebih ada 15 hari dari Balikpapan. Ya, jadi insyaallah minta izin dan minta doa, mudah-mudahan kami dan para jamaah diberikan kelancaran di dalam ibadah umrah dan berangkat sampai kembali ke tanah air masing-masing. Dan kami doakan juga semua para jamaah yang belum berumrah atau yang sudah berumrah, mudah-mudahan segera diundang kembali oleh Allah, diundang kembali menjadi tamu Rasulullah di waktu yang secepat-cepatnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Masih berkaitan tentang cerita Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Al-Imam Abdul Razzaq berkata, dari riwayat Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Atha tentang membaca kitab suci dengan dilakukan. Lalu beliau menjawab, hal itu tidaklah mengapa. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Nabi Daud alaihi salatu wassalam pernah mengambil rebana, duf ya, bahasa kitanya rebana. Orang Banjar menyebutnya apa? Tarbangan. Dan Nabi Daud pun memukul terbang tadi, memukul rebana. Kemudian setelah itu membaca kitab Zabur. Dia mengulang-ulang suaranya. Dia menghendaki hal itu agar bisa menangis. Ya, jadi mengulang-ulang ayat di dalam kitab Zabur itu. Dan pernah kita bahas kitab Zabur itu bahasanya adalah bahasa bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu bahasa Mesir kuno. Begitu pula yang mendengarkannya. Nah, oleh karena itu boleh saja kalau dikiaskan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan cara berlagu. Bahkan di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, membaca Al-Quran itu dilombakan. Ya, tilawah, musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran.
ada apa namanya, ada cara-caranya membaca tadi, ada lagunya, nggak sembarangan. Orang baca Quran gitu, lagunya lagu dangdut, nggak bisa. Lagunya lagu keroncong, nggak bisa. Lagunya lagu wayang, nggak bisa. Harus ada sesuai yang diajarkan oleh ulama kita. Dan itu terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada lagu Saba, ada Sika, ada Nahawan, ada macam-macam lagunya tadi itu. Saya kurang hafal juga lagu itu ya. Kalau tidak salah ada 7 lagu itu. Soba, Sika, Nahawan, banyak lah ya lagu-lagu tadi itu. Dan itu bagus sekali membaca Al-Quran dengan nada yang bagus. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Artinya kalau kita membaca Al-Quran pakai lagu, pakai nada. Dan nadanya itu harus bagus. Jangan bahasa kitanya itu meulah-ulah seorang lagu dangdut kah dibawa ke baca Al-Quran, nggak boleh. Ya. Bahkan guru-guru kita itu mengajarkan kalau baca Quran, ketika bercerita Al-Quran itu tentang surga, maka bacaannya yang syahdu. Yang syahdu, lembut. Tapi ketika membaca Al-Quran berkaitan dengan tentang neraka, tentang adab, tentang siksa kubur, maka nadanya itu agak sedikit tegas, sedikit kencang. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar ini mengerti bahwa ini adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka, tentang azab, tentang murka Allah Ta'ala. Supaya punya waspada begitu. Nah, jadi ada cara caranya orang membaca Al-Quran tadi. Nah, Nabi Daud begitu juga. Nah ya, Nabi Daud dalam riwayat Imam Ibnu Juraid begitu. Membaca kitab Zabur dengan suara bagus. Nah ya, tapi apakah di sini menunjukkan baca kitab Zabur pakai rebana? Yang jelas adalah di sini Nabi Daud mengambil rebana, menabuhnya, lalu setelah itu membaca Zabur. Ya mungkin kalau kita zaman sekarang ini kayak orang acara PHBI, perayaan hari besar Islam, kayak Isra Mi'raj biasanya kan ya, baca maulid dulu, menabuh maulid habsi, simtud durar ya, ada diaul lami, ada berjanji, ada macam-macam maulid itu ya. Nah setelah berkasidah, ba'asrakal dan sebagainya baru duduk, dimulailah acara sakralnya, dimulai dengan membaca Al-Quran. Walaupun sebenarnya hakikatnya dari awal baca maulid itu sudah mulai acara, ya, sudah mulai acara. Tapi yang mulai sudah tenang dan sebagainya itu dimulai pada saat membaca Al-Quran. Ala kulli hal. Baik, kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, Abdul Razak memberitahu kami, Ammar memberitahu kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara Abu Musa Al-Asy'ari ketika ia sedang membaca Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, wahai Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Nabi bersabda, Abu Musa Al-Asy'ari dianugerahkan keindahan suara dari seluring Nabi Daud. Jadi ibarat kata Nabi ini ketika mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran, lalu Nabi memuji Abu Musa, wahai Abu Musa Al-Asy'ari, engkau ini diberikan suara merdu.
bagaikan layaknya seluringnya Nabi Daud. Ya, seluringnya Nabi Daud. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Nah ya. Jadi menunjukkan bahwa Nabi menghiaskan suaranya Abu Musa yang merdu tadi dengan seluringnya Nabi Daud. Indah ya bahasa kitanya. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat yang rumahnya ditempati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di saat waktu Nabi berhijrah ya di kota Madinah. Baik. Di dalam riwayat yang lain, Nabi memuji kepada Abu Musa al-Asy'ari dengan diberikan karunia kemerduan suara sebagaimana seluringnya Nabi Daud. Ini dalam riwayat Imam Muslim ya. Kalau tadi ada riwayat Bukhari, yang Imam Muslim sama juga, kurang lebih hadisnya sama. Nabi memuji kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa suara beliau itu bagaikan serulingnya Nabi Daud. La ilaha illallah. Baiklah ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi itu dikatakan, aku pernah mendengar suara kecapi dan seruling. Dan kami tidak mendengar suara yang sebaik dan semerdu Abu Musa al-Asy'ari. Di samping suaranya merdu, seperti halnya serulingnya Nabi Daud. Dan dikatakan Nabi Daud itu kalau membaca kitab Zabur, beliau bacanya cepat, tapi ada nadanya, bernada. La ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah ya meriwayatkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salatu wasallam, kata Rasulullah, beliau begitu ringan dan cepat dalam membaca. Dia pernah menyuruh seseorang memasang pelana kudanya sementara ia membaca Alkitab. Sebelum pemasangan pelana kudanya itu selesai, maka Nabi Daud duluan selesai membaca kitab Zaburnya. Dan Nabi mengatakan, Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri. Yani dari kerjanya. Yang kita ceritakan kemarin, Nabi Daud itu kan pandai besi. Beliau membuat besi, baju besi 3 biji dalam sehari. 1 untuk disedekahkan, 1 untuk beliau, 1 untuk yang lainnya. Ya, yang lainnya. Jadi beliau, walaupun beliau jadi raja, beliau tidak mengambil gaji dari kerajaan tadi. Nah, dari sini ada orang ya membaca Quran itu memang ada yang cepat. Ada yang cepat. Tentu pakai tajwid. Kami punya guru Kiai Qasim Zubair, memang beliau hafal Quran ya.
dan beliau imam Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Jadi kalau bulan puasa beliau itu di booking lah bahasa kitanya untuk menjadi imam Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Beliau itu kalau baca Quran karena memang beliau hafal Quran, itu 1 juz 10 menit. 1 juz 10 menit karena sudah lancar. Ya, karena sudah lancar. Jadi 1 jam itu 1 juz 10 menit saja. Nah, jadi cepat bacanya tapi bagus. Dalam pendapat riwayat yang lain tuh banyak ulama yang bulan puasa itu kalau baca Al-Quran sehari itu bisa 4 kali khatam. Siang 2 kali, malam 2 kali. Ya, siang 2 kali khatam, malam 2 kali khatam. Ya kita ini syukur-syukur kalau bulan puasa nanti 1 kali khatam itu syukur sudah. Ya, syukur. Tapi kalau ulama-ulama orang dulu itu ya, Masya Allah baca Quran itu karena sudah hafal, jadi lancar. Ya, jadi sehari itu bisa 4 kali khatam, pagi 2, malam 2. Ada yang sehari itu 4 kali, sehari semalam 4 kali, 4 kali siang, 4 kali malam. Nah, itu luar biasa membaca Al-Quran. Jadi boleh saja cepat asalkan tajwidnya benar.